Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saya dipinta untuk mengisi konten di sebuah YouTube yaitu SMD. Terima kasih kepada SMD telah menghubungi saya untuk mengisi konten ini, untuk menceritakan kisah-kisah sekilas tahap-tahap proses bulan Ramadan. Saya sedikit mengutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa bagaimana bulan Ramadan yang indah ini yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW yang pantas kita banggakan bersama. Karena bulan Ramadan, di mana bulan itu Al-Quran diturunkan. Hudan linnas, Al-Quran sebagai pedoman untuk manusia. Maka dari itu perlu kita bahagia dan perlu kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad karena mempunyai bulan yang luar biasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, sholat kita, tarawih kita, semuanya ibadah-ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa SMD yang saya hormati, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu pada masa Rasulullah awal-awal hijrah dari Makkah ke Madinah, ternyata Rasulullah berpuasa per bulan 3 hari dan juga selain itu berpuasa Asyura. Akan tetapi setelah tahapan yang dinyam oleh Rasulullah, yaitu berpuasa 3 hari per bulan, kemudian Asyura Rasulullah berpuasa, maka di tahap kedua inilah Rasulullah dituruni ayat yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Selain itu juga ayat di momen itu juga turun syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran hudan linnas al-ayat. Maka di tahap itu Rasulullah diwajibkan untuk puasa selama 1 bulan penuh yang kita rasakan bersama ini. Baru kemudian terjadilah tahapan yang ketiga, yaitu tahapan yang menarik. Karena pertama, bulan Ramadan itu andai kata-kata mahasiswa belum direvisi, maka terjadilah revisi dan akhirnya disempurnakan oleh Rasulullah dan proses-proses turunnya ayat itu. Kemudian kita juga menikmati apa yang telah jadi proses oleh Rasulullah dan para sahabat. Di proses ketiga ini, di tahap ketiga inilah, maka Rasulullah SAW pernah melihat salah satu sahabat Nabi yang namanya Qais bin Sirmah. Beliau adalah sahabat Ansar yang pekerjaannya sebagai buruh. Setiap hari beliau kerja di luar daerah, di luar rumah. Maka kemudian Rasulullah melihat beliau sangat letih, sangat lemah. Karena Rasulullah prihatin, maka klarifikasi pada beliau, wahai Sirmah, kenapa engkau kok lemah sekali, andai kata bahasa sekarang? Maka Sirmah menjawab, ya Rasul, saya adalah sebagai buruh, saya sebagai buruh kurma. Setelah itu saya datang di sore hari menjelang maghrib, saya sholat maghrib, lupa untuk makan, saya sholat isya, setelah itu tidur, setelah itu saya bangun subuh sampai saya tidak sempat untuk sarapan, saya tidak sempat untuk makan, saya menyambung puasa saya. Maka kemudian disitulah Rasulullah menganjurkan dan juga ada istilah buka puasa, memberikan buka puasa, kemudian sahur dengan melalui sahabat Sirmah itu. Selain itu di tahap ketiga juga pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai salah satu khulafaur rasyidin, beliau karena di tahap ketiga itu sesungguhnya puasa yang penting sebelum tidur bisa berhubungan dengan istri, bisa
makan, yang penting sebelum tidur. Maka pernah terjadi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau setelah bangun tidur ternyata menggauli istrinya. Maka kemudian setelah berhubungan dengan istrinya, beliau seakan-akan mempunyai tekanan untuk mengadu kepada Rasulullah. Baru setelah itu mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga setelah mengadu turunlah sebuah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Disitulah turunnya ayat, dan akhirnya ditradisikanlah buka puasa teratur dengan melalui revisi di tahap ketiga itu. Artinya kita boleh menggauli istri kita, boleh berhubungan dengan istri kita. Begitupun perempuan bisa bergaul dengan suaminya, bisa juga berhubungan dengan suaminya, asalkan sebelum subuh atau sebelum imsak, kalau seandainya bisa diindikasikan sekarang. Dari situlah puasa sempurna. Disitulah puasa terjadi dengan tahapan-tahapan yang seperti itu. Maka dengan itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa sampai sekarang menikmati sahur, menikmati buka puasa, dan juga menikmati pahala-pahala yang ada di dalam bulan puasa. Terima kasih. Semoga hal-hal yang sedikit ini semoga bermanfaat. Adalallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.